Nah, baik ini teman-teman ya. Gardannya sudah jadi dan tentunya saya awali. Assalamualaikum buat semuanya ya yang masih menyaksikan channel Bosa Kombo. Ini video saya sempurnakan untuk menyelesaikan gardan yang kemarin belum selesai. Sekarang sudah selesai secara sempurna. Dan tentunya di video ini secara detail saya akan menjelaskan ini gear apa, ini plat ukuran berapa, ini besi, ini karet apa, dan penutupan ini yang kemarin yang bolong sekarang sudah kita tutup menggunakan plat. Tentunya ada perincian biaya ya. Dan totalnya semuanya saya habis sebesar 500 ribuan ya, kurang lebih segitu, sebesar 500 ribuan. Dan sekarang akan kita bongkar secara semuanya, dan tentunya akan saya jelaskan satu persatu ukuran baut-baut ini serta ketebalan ini supaya lurus. Ini kan teman-teman saksikan sendiri, tidak baling, lurus. Dan ini tadi rencananya saya mau bikin motif bumi ya, global, tapi nanti saya cat saja warna hitam karena sepertinya kurang menarik. Baik, tetap saksikan saya sampai tuntas. Ini kita bongkar bongkar habis ya, supaya bisa kelihatan apa-apa aja bahan-bahannya. Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Nah, baik ya, seperti inilah kondisi ketika gardan itu dibongkar. Sepertinya terlihat simpel ya, tapi sebenarnya sangat simpel sekali. Nah, part-part yang disusun untuk membuat gardan ini bahan-bahannya sangat mudah didapatkan. Pada umumnya banyak di bengkel-bengkel las, asalkan kita mau beli atau minta ya, yang bekas-bekas atau sisa-sisa potongan, atau mungkin teman-teman juga bisa beli online untuk plat-platnya ini. Nah, untuk bagian ini nggak perlu kita jelasin lagi ya, karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan apa-apa aja dalamnya kan. Jadi untuk mempersingkat waktu tidak perlu saya jelaskan lagi. Dan ini yang kemarin kan ini bolong nih, ini saya las, minta tolong ke tukang las untuk dibikin penutup. Lalu dibikinlah penutupnya tuh dengan plat setebal 3 mili, dilaskan menggunakan las karbit kayaknya. Nah, ini warnanya kurang menarik ya, karena ini rencana saya mau modif bentuk bumi atau globe gitu ya, bumi gitu. Jadi saya cat warna hitam saja supaya lebih baik. Nah, di sini saya kasih napel untuk nanti memasukkan oli gemuknya. Jadi itulah kenapa saya tutup ini, supaya nanti oli di dalam ini tidak tumpah, oli gemuknya tidak ceceran. Jadi juga saya kasih baut ya, bisa kasih baut. Nah, inilah keadaannya, penampakannya. Karena sebagian teman-teman mungkin ini nggak ditutup, karena mungkin mereka nggak menutup, tapi saran saya ditutup, karena kalau ini nggak ditutup otomatis ketika berjalan di batu-batuan atau di tanah akan masuk kotoran dari sini, dari luar ini masuk batu, sehingga bisa merusak gear-gear yang ada di dalam ini. Dan tentunya itu sangat merusak merusak
gear yang ada di dalam. Dan inilah yang kemarin saya bilang menggunakan as motor RS King, tapi teman-teman juga bisa menggunakan as biasa, yang penting ukurannya 15 mili. Dan tentunya teman-teman sini tap baut ukuran 10, jadi nanti bisa ngunci supaya dia tidak lepas seperti ini. Ya, dan ini nanti dipasangkan di bagian dalam korak. Jadi teman-teman satukan, masukkan, lepaskan, kelihatan lubangnya pada bagian ini, lalu dikunci. Oke, paham ya situ ya. Nah, ini kita abaikan dulu karena ini sudah kita bahas, jadi tidak perlu kita bahas lagi yang masalah gardan. Dan ini saya menggunakan gear motor KLX. Kenapa saya menggunakan gear motor KLX? Karena lingkaran ini sangat lebar. Karena sebagai teman-teman juga pakai yang gear Supra atau gear PGR juga bisa, cuma hanya saja kan seperti ini keadaannya. Otomatis kalau nanti suatu saat gear ini habis, teman-teman ganti lagi yang baru, otomatis kan ini harus dipotong, dibikin baut-baut lagi, akan menambah pekerjaan baru. Jadi kalau seperti ini, memang sudah bawaan pabrik seperti ini. Jadi kalau ini gear ini habis, tinggal ganti saja langsung, karena napnya ini sudah kita bikin persis sesuai ukuran yang ada di gear ini. Jadi dia langsung masuk. Baliknya saya ambil dari sini, langsung masuk, dan lebarnya ini sesuai dengan lingkaran ini. Lepas lubangnya ya. Nah seperti itulah. Jadi kalau nanti gearnya habis, ini kan sudah nggak akan goyang-goyang karena ininya sudah saya atur lebarnya ini sesuai dengan lebarnya yang ini. Saya minta dengan tukang bubutnya. Ini part awalnya tebalnya 15 mili. Saya bubut dengan biaya habis 150.000 karena bahannya dari saya. Dan ini masih ada sisa sedikit. Ini besi ini saya pinta dari tukang las, saya cari-cari yang ketemu sini. Kalau teman-teman mau, boleh nanti di kolom komentar bisa saya kirim. Dan ini nggak perlu dibubut lagi karena ukurannya udah pas. Lihat seperti ini, udah pas. Masuk slot. Ya saja ini kan masih kotor, jadi kalau dibersihkan dulu baru diizin dia masuk ini tanpa dibubut lagi. Ini tebalnya 15 mili, cuma saya rakit sesuai saya pinta, lingkaran ini sesuai dengan lingkaran ini. Nanti kalau ini nanti kalau saya ganti baru, lingkarannya tetap sama karena udah mengikuti gear motor CRF. Dan tentunya ini juga ada apa ya, udah ada itunya, dratnya, tapi nanti saya kasih ring lagi supaya lebih kuat lagi ikatannya. Dan ini plat tebal 8 mili. Teman-teman juga bisa pakai plat tebal 5 juga bisa. Untuk apa ini? Ini nanti untuk fungsinya untuk dilaskan di rangka. Jadi sehingga ini dasar rangka,
UCF 208 nya ini tinggal dipasangkan ke sini. Itu juga sebaliknya ini dipasangkan ke sini. Ini adalah kerangka. Dan kenapa saya kasih karet-karet ini? Karet seperti ini. Ini karet sebenarnya sisa dari potongan-potongan yang saya bikin untuk swing arm ya, untuk busing seperti ini. Jadi sisa potongannya ini saya ambil karena kebetulan ukuran ini kan 16 mili. Ini juga ukuran 16 mili. Jadi teman-teman kalau beli bautnya untuk ini itu ukurannya 16 mili. Sehingga tinggal dipasangkan karet ini. Tujuannya apa? Supaya ini kan gardan ditarik pakai mesin, pakai rantai, otomatis ada getaran, sehingga karet ini lah yang nanti bisa meredam getaran dari mesin ke rangka. Jadi begitu dikuncikan ke sini, getarannya itu bisa hilang, karena ini pun karet bukan karet sembarangan. Ini karet memang untuk dipakai pada mobil L300 untuk bagian per daunnya. Nah, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa saya tanyakan langsung apa-apa aja ya Pak. Yang jelas gardannya sudah jadi dan saya akan pasang lagi gardannya. Ini mungkin durasinya cukup panjang ya, sehingga mungkin teman-teman mungkin nontonnya bosan kali ya. Tapi yang jelas part-partnya itu udah tahu semuanya. Ini udah tahu, ini udah tahu, ukuran ini juga udah tahu. Masalah link-link tokonya nanti saya kasihkan di kolom komentar bagi yang ingin bertanya, silakan. Kalau untuk ukuran bautnya, teman-teman mungkin sudah pada tahu ya ukurannya bautnya berapa, karena video-video sebelumnya sudah saya jelaskan juga baut-bautnya, panjangnya, dan kenapa tampilannya hasil dari bubutan yang kemarin saya rancang sendiri. Saya gambar, lalu saya suruh tukang bubutnya buat seperti ini. Ini pas
lebarnya itu, lebarnya ini, lebar ini sudah sesuai dengan lebar ini, lebar giri CRF ini. Kita pasangan baut. Dan nanti kalau teman-teman bikin, jangan lupa pada bagian ini atau lubang untuk baut ini dibikin drat ya, karena kalau hanya mengandalkan ini, mengandalkan mur, otomatis kan yang namanya mur kan pasti akan bergeser-bergeser. Tapi kalau dia sudah ada dratnya, di dalam ada drat seperti ini, drat, otomatis dia tidak akan bergeser karena sudah pasti kuat. Dan kalau teman-teman ingin beli ring, usahakan beli ring anting seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam baut sangat bagus untuk mengunci baut, sangat kuat sehingga tidak oblak-oblak nantinya. Untuk ukuran bautnya baut M8 ya teman-teman. Di sini mungkin saya tidak menunjukkan cara membuatnya karena kalau masalah membuatnya itu mungkin bisa kita perbantukan kepada tukang las. Yang penting teman-teman harus tahu bahannya apa, ukurannya berapa, itu yang penting. Nah, sebagian mungkin tidak memberitahu ukurannya, sehingga teman-teman nanti kalau ingin membuat bingung ukurnya berapa, karena saya sendiri pun tidak ada basic tukang las, jadi sehingga saya menggunakan jasa tukang las atau tukang bubut. Tapi yang penting desainnya dari saya, bahan-bahannya dari saya. Ini teman-teman bisa lihat bautnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga bautnya 1, 2, 3, 4 ya. Tinggal kita pasang lagi berikutnya, 2 lagi ya. Ini juga 2 lagi. Nah, redam getarnya nanti supaya mesin ini tidak bergetar ketika kita tarik pakai mesin.
mungkin teman-teman tanya ini kenapa panjang, karena ini nanti untuk di mengganti rangka. Rangkanya menggunakan rangka besi hollow 4x4, jadi ini mengganti. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kenapa ini panjang. Kenapa ini panjang? Nanti kan kita pakai rangka, nanti kan akan diras di sini. Ini nanti akan ditembuskan ke rangka. Ini hanya sementara diganjal supaya jangan bautnya keluar, karena baut panjang. Lihat. Lurus sempurna, tidak geol-geol. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.